mau keluar, dia pasti harus lewat ini. R2 kalau mau keluar dia harus lewat ini. Ya, ini yang namanya jaringan stub. Ya, dia cuma punya satu pintu keluar jaringan stub itu. Atau katakan seperti ini. Nah, untuk ini ada. Ada kemungkinan. Yang stub yang mana? Ya, kalau router 3 yang ada di sini, kalau mau keluar, ada 2 ya. Nggak bisa kita katakan stub juga. Atau ini. Nah, ini stub. Ini kalau mau keluar ke network, ke internet, dia cuma punya satu jalur lewat R2 di 1.17.16.2.2.0. Ini jaringan stub. Nah, kalau Anda pakai jaringan stub ya sudahlah, tulis aja sebagai static router, pintunya keluarnya cuma satu. Mau diapakan juga. Kita kan nggak perlu, kalau dynamic routing bagusnya adalah kita bisa memilih jalur terbaik. Kalau kita punya beberapa, kalau rutenya cuma satu, nggak apa gitu. Nah, ini cara penulisan dynamic routing di IP versi 4 atau IP versi 6. Sebetulnya sama sih. Cuman kemarin saya itu nggak ada waktu ya untuk memperlihatkan ke kalian bagaimana IP versi 6. Tapi sebetulnya sama, yaitu di sini adalah nomor networknya, kemudian ini adalah prefixnya atau netmasknya, kemudian ini adalah gateway. Nah, bagaimana dengan dynamic routing protocol? Nah, pada dynamic routing protocol di sini kita nggak perlu konfigur secara manual nomor network yang hendak kita kunjungi. Jadi router itu akan saling mempertukarkan tabel routing. Jadi R1 ini ngirim tabel routingnya dia punya 2 network kan? 3 network. Dia akan ngirim informasi mengenai tabel routingnya ke router 2. Router 2 menerima dari R1. Mengirim juga ke R1 tentang dia punya 3 network juga. Nah, dari situ R1 akan memutuskan kalau saya mau ke R2 lewat mana. Ya sebetulnya sih kalau di sini sih nggak terlalu aneh ya. Ya kalau sini pintunya cuma satu ya. Ini saja ini statik aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya, tapi di sini ada internet ya. ISP. Tapi di sini kan pintu masuknya R1 kan cuma satu. Pintu keluarnya. Jadi kalau jaringannya agak kompleks itu ya, sebaiknya kita gunakan dynamic. Nah, ini show IP route ya, di IP versi 4 ataupun IP versi 6. Nah, strukturnya kita udah tahu, tadi sudah saya, yang atas ini disebut sebagai parent root, kemudian ini child root, yang ada root source-nya. Kalau di sini kan parent root, dia nggak ada root source-nya. Root source-nya ya tadi, apakah connected, apakah lokal, apakah SPF, dan sebagainya. Kemudian nih kalau show IP versi 6 sama sebetulnya. Nah, perhatikan ketika dia menggunakan lokal, di sini slash-nya adalah slash 128. Nah, karena dia directly connected, maka di sini AD-nya adalah 0. Metriknya juga adalah. Nah, apa sih AD ini? Jadi, tiap-tiap protokol routing itu punya nilai AD sendiri. Nah, yang mana yang mau dipakai? Ya, kalau misalnya protokol routingnya cuma satu, sebetulnya nggak terlalu ngefek juga ya. Tapi kalau dia menerapkan beberapa protokol routing, nah di situ dia mungkin akan membandingkan nilai AD-nya. Kalau OSPF semua, mungkin AD-nya nggak akan kerasa ya. Tapi kalau misalnya ada masang OSPF sama ya,
Nah, di sini ini adalah tabel daripada AD. Jadi Anda lihat di situ dari klik connected AD-nya ada 0. Berarti kalau dari klik connected ya kita benar-benar percaya tentang rute tersebut. Ya, rute tersebut valid, memang ada. Kalau static route nilainya 1. Ya kalau static route ya kita percaya karena itu yang dimasukkan oleh admin. Kemudian setelah itu ada EGRP summary route ya, dan seterusnya. Nah, Anda bisa melihat di sini. Semakin kecil semakin bagus. Semakin besar semakin jelek. Ya, kalau kita lihat di sini berarti yang paling tidak dipercaya adalah internal BGP. Nilai OSPF di sini 110, BGP eksternal BGP 20, RIP 120, ISIS 115. Dan seterusnya. Nah, apa perbandingan antara static dan dynamic routing? Jadi kalau kita bicara mengenai static atau dynamic routing, sebetulnya seringkali suatu jaringan itu mengandalkan keduanya. Jadi ada yang pakai static, ada yang pakai dynamic. Static routing tadi sudah saya jelaskan. Kalau kita connect ke ISP, connect ke stub network, ya, menggunakan stub network. Kemudian kalau rute ke jaringan tersebut tidak ada di dynamic routing, kita bisa masukkan lewat static. Kemudian ada kasus di mana ketika network administrator mungkin secara eksplisit dia pengen nulis ya. Kenapa? Ya mungkin karena dia pengen memilih ya. Ya mungkin dia tahu networknya ini ternyata suka down, sebaiknya saya lewat sini. Nah, bagaimana dengan dynamic routing? Dynamic routing itu kita pilih ketika kita memiliki beberapa router dan jumlah routernya lumayan banyak. Kemudian di situ sering terjadi perubahan di network. Jadi sering ada network itu yang up terus kemudian down. Atau misalkan sering juga ada network baru nambah. Nah, kalau kasusnya seperti ini, ya sebaiknya Anda gunakan dynamic route. Karena kita kan capek juga kalau harus ngetik. Ya. Belum lagi kalau ngetik salah. Kemudian yang ketiga adalah masalah scalabilities. Ya, jadi dengan menggunakan dynamic route, kalau ada jumlah rute baru yang nambah, ya kita tinggal dynamic route itu mampu mempelajari rute tersebut. Jadi ketika jumlah routernya lumayan banyak, ketika sedang terjadi perubahan network, kemudian untuk memfasilitasi skalabilitas. Semakin besar networknya, maka di sini semakin susah juga kita memaintain dengan menggunakan static routing. Kemudian ini adalah fitur-fitur perbandingan antara dynamic routing sama static routing. Jadi kalau kita ngomong kompleksitas, ya kalau dynamic routing mau networknya kecil, besar, nggak masalah dibuat dia. Ya, karena ada router yang menghitung semuanya. Nah kalau static routing, ya tadi saya pernah kasih soal ke anak-anak itu, ya tadi ya ada 10 router, sampai 10 router. 7 router kali ya. Dan ada sekitar 10 network ya, berarti 7 kali 10, 70 ya, capek juga. Apa namanya, mengerjakan static routing. Jumlah networknya banyak. Kemudian perubahan topologi. Dynamic routing mampu mengadaptasi perubahan topologi. Perubahan topologi seperti apa ya tadi? Ada network yang tadinya up jadi down. Ada network baru.
Kemudian pada kalau pada static routing ya adminnya harus ngetik secara manual, ya nggak ada jalur lain. Kalau dynamic routing dia akan mempelajari tadi. Kalau misalnya ada yang down, berarti dia bisa lewat tempat yang lain. Ya, sebetulnya menarik juga kita coba downkan satu network nanti ya, dia nanti akan milih jalur lain. Kemudian yang ketiga adalah masalah stabilitas. Jadi dynamic routing mampu menangani topologi mulai yang simple sampai yang kompleks ya. Mungkin yang simpelnya masuknya adalah jumlah routernya sedikit ya. Sama yang kompleks itu jumlah routernya banyak. Tapi kalau static routing ya jangan banyak jumlah routernya. Kemudian yang berikutnya adalah dynamic routing. Kita harus mengkonfigurasi sekuritas. Jadi pada beberapa kasus di sini ada fitur sekuritas yang bisa diterapkan pada dynamic routing. Ya. Kenapa? Karena dia rawan ya. Jadi kalau kita ngomong ini kan bukan admin sendiri yang masukkan ya. Kalau misalnya di situ routernya yang hitung seperti ini, ternyata diinjek routing baru dari ada hacker usil gitu ya. Ya sudah. Ya. Tapi kalau static routing ya berarti ya sekuritasnya adalah tanggung jawab dari adminnya ya, kecuali Anda bisa menculik adminnya, suruh paksa itu susah. Kemudian yang 1, 2, 3, 4, 5 resource usage, pemakaian daripada resource. Dynamic routing menggunakan CPU, memori, dan bandwidth. Karena dia di awal dia rata-rata dia akan broadcast. Walaupun sekarang udah banyak pakai multicast ya. Jadi dia broadcast tabel routingnya ke tetangganya. Jadi di sini di awal itu biasanya kalau kita pakai dynamic routing ya dia akan kepake banyak di situ. Network itu akan full dengan advertisement dari tabel routing tadi. Kemudian ketika dia diterima, dia harus disimpan di memori. Kemudian dari situ dia akan menghitung rute terbaik, berarti kita pakai CPU. Nah kalau static routing ya kita nggak perlu menggunakan 3 resource ini. Path predictability. Jadi di sini tiap rute pada dynamic routing, rutenya bisa berganti-ganti tergantung dari topologi ataupun routing protokol yang dipakai. Kalau dia pakai RIP, dia akan cari yang hopnya paling sedikit. Tapi kalau dia pakai SPF, dia akan milih yang bandwidthnya yang paling besar. Kalau pada static routing, ya tergantung adminnya, terserah adminnya. Nah ini adalah perkembangan dynamic routing. Yang paling tua adalah EGP, yang paling baru adalah ISIS versi 6. Jadi kalau Anda lihat di sini udah banyak yang support IP versi 6, contohnya adalah RIP-NG, BGP-MP, OSPF versi 3, sama ISIS versi 6. Jadi sebetulnya kita udah siap pindah ke IP versi 6. Kalau mau. Ya. Sebetulnya di sini adalah masalah kemauan ya. Karena protokolnya sebenarnya udah cukup matang. Nah, SPF di sini tahun 91, rata-rata protokol routing ini udah cukup tua. Ya. Jadi perkembangannya dia lebih dulu berkembang daripada, jadi teknologi di router itu berkembang jauh sebelum teknologi daripada switch. Jadi yang sekarang banyak muncul adalah perkembangan teknologi adalah di switch ya, kayak VLAN, kemudian Ether Channel, STP, dan sebagainya. STP mungkin udah lama ya. HSRP, itu teknologi switch. Nah,
ketika kita bicara mengenai evolusi di sini, protokol dinamik routing dibagi dua, IGP dan IGP. IGP itu apa? IGP itu adalah protokol routing yang diterapkan dalam satu AS. Contohnya apa? PENS itu dalam satu AS. ITS punya AS sendiri. Kemudian UNER punya AS sendiri. Itu adalah IGP. EGP, Exterior Gateway Protocol, itu adalah protokol yang menghubungkan antara AS. Jadi antara ITS sama UNER, ITS dengan PENS, ya, PENS dengan UNER, itu kita pakai EGP. AS itu apa? AS itu autonomous number. Jadi kita punya nomor AS. Saya lupa, kita bisa ngecek gimana. Nanti aja kapan-kapan ya, kalau kita bahas PGP. Saya akan tunjukkan ke kalian. Nah, di sini IGP dibagi dua, yaitu distance vector dan link state. Kalau distance vector dia pakai algoritmanya Bell-Manford, yaitu menggunakan jarak. Kalau link state dia menggunakan algoritmanya Dijkstra. Kalau distance vector dia ngelihat hook, kalau link state dia ngelihat bandwidth. Nah, di sini kita bagi dua juga, IP versi 4 dan IP versi 6. Ya, demikian juga EGP ada versi 4 dan ada versi 6. Nah, kalau kita mau ngelihat state terus sama state full, enggak ada di sini ya. Sebetulnya kita juga membagi itu ya. RIP itu enggak stateless, tapi RIP versi 2 itu stateful. EGRP, OSPF, ISIS, BGP itu sudah stateful semua. Stateful itu apa? Stateful itu dia mengirimkan networknya beserta netmasknya secara lengkap. Kayak enggak ada di sini. Stateful sama stateless. Itu kalau nggak salah di PPT yang berikutnya. Oke, jadi di sini apa yang dilakukan oleh dynamic routing protocol? Pertama adalah dia akan mencoba mendiscover, mencari jaringan yang tidak diketahui. Kemudian dia juga harus mengupdate tabel routingnya. Ya, kalau misalnya ada yang down, ya dia mungkin harus mencari jalan lain. Kemudian dia harus memilih best path terbaik menuju ke jaringan tujuan. Kemudian dia juga mampu mencari best path baru jika path yang lama sudah tidak available. Jadi kalau gateway-nya mati, ya dia bisa mencari jalan yang baru. Nah, di sini ada beberapa komponen dynamic routing protocol, yaitu struktur data. Struktur data itu biasanya jadi tiap-tiap routing protokol itu menggunakan database untuk operasinya, dan informasinya ini disimpan di RAM. Kemudian di sini dia juga punya yang namanya pesan routing. Pesan routing ini yang tadi saya katakan ya, ada banyak jenis pesan routing untuk tiap-tiap untuk tiap-tiap protokol routing. Jadi di sini adalah pesan routing ini digunakan untuk mencari tetangganya, kemudian saling bertukar informasi routing, kemudian bagaimana dia hendak mempelajari dan maintain informasi yang ada. Nah, kemudian yang ketiga adalah algoritma. Algoritma ini membahas mengenai langkah yang digunakan untuk menghitung menghitung rute terbaik. Ya, kalau kita lihat berarti kalau kita pakai link state ya pakai Dijkstra. Ya. Kalau kita pakai distance vector ya berarti kita pakai Bell-Manford. Nah, ini ada beberapa protokol routing ya, bersama metriknya. Metriknya itu adalah
Jadi metrik itu digunakan untuk menentukan mana rute terbaik ya. Sepanjang protokol rutinnya sama. Jadi kalau misalnya RIP, misalkan dia bisa ke network itu lewat ini, itu hanya butuh 3 hop. Tapi kalau dia menuju ke network yang sama dia lewat ini, dia hanya butuh 2 hop. Mana yang dipilih yang hopnya cuma 2? Itu metrik. Jadi metrik ini membandingkan jalur terbaik pada protokol rutin yang sama. OSPF juga begitu. Ya, jadi OSPF kalau saya mau ke network ini dia punya bandwidth segini ya. Punya metrik bandwidth segini ya. Pakai cost ya kalau OSPF sebutannya cost yang berupa kumulatif bandwidth. Kemudian IGRP ini gabungan. Jadi dia menggunakan hop, bandwidth sama. Tapi terakhir ini seingat saya dulu itu dia digolongkan sebagai, tapi sekarang dia masuk ke hop, masuk disinfektor. Coba kita lihat di sini ya kan, EGRP masuk disinfektor. Dulu masih ada di sini ada kolom hibrid. EGRP masuk situ ya. Sekarang ternyata sama Cisco dimasukkan ke balancing dan sebagainya. Oke, kita akan bicara mengenai RIP sekarang. Jadi ini evolusi kalian udah lihat tadi. Nah ini klasifikasi. Nah ini classful sama classless. Yang mana yang classful, mana yang classless. Kalau kita ngomong yang protokol yang IP versi 6 ya rata-rata udah classless ya. Ya karena IP versi 6 itu sebetulnya ya sudah nggak ada classful atau classless ya. Yang jelas kalau Anda punya kalau Anda menerapkan ini ya nggak masalah, classless nggak masalah. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai dynamic routing. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Jadi RIP ini pertama kali didefinisikan dalam RFC 1058 pada tahun 88. RIP ini adalah protokol disinfektor yang menggunakan hop sebagai unit metrik. Semakin besar hop, semakin jelek metriknya. Nah, RIP ini didesain untuk jaringan kecil dengan jumlah hop 15. Jadi kalau sudah 16, hopnya 16, dia dinyatakan unreachable. Ada 3 versi RIP, yaitu RIP versi 2 sama RIP NG. RIP yang paling lama adalah RIP. Ini hanya mendukung classful. RIP versi 2 ini sudah mendukung classless. Ya, tapi dia hanya pada IP versi 4. RIP NG itu adalah RIP versi 2 untuk IP versi 4. Nah, walaupun terkesan kuno, tapi RIP masih banyak digunakan karena dia sederhana, mudah dikonfigurasi, dan bekerja pada baik pada jaringan yang kompleksitas rendah. Nah, kenapa dia juga tetap diajarkan? Ya, karena memang paling mudah protokol routing yang diajarkan itu RIP. Ya. Karena kita bisa membayangkan bagaimana dia bekerja. Paling simpel. Dan juga dia masih banyak dipakai juga. Kalau jaringannya kecil, ya pakai RIP aja. Nah, ciri-ciri daripada RIP adalah dia menggunakan UDP dengan port 512. Dia punya nilai AD 120. Nah, RIP ini disebut sebagai gosip protokol. Kenapa? Karena dia mendapatkan update rutin dari tetangga yang bersebelahan saja. Jadi, dia mengetahui network lain dari mana? Dari tetangganya. Tetangga yang terkoneksi langsung dengan dia. Jadi kalau informasi tadi masih, jadi karena itu dia punya konvergensi yang lambat. Kenapa? Karena ya dia butuh hub kan. Dari router yang paling jauh ke router yang lebih dekat, akhirnya baru sampai di tetangganya, baru kemudian sampai ke dia.
Ya kalau misalnya jaringannya kecil sih mungkin nggak akan terlalu ini ya. Tapi kalau jaringannya besar, convergennya lambat. Convergen itu apa? Convergen adalah kejadian ketika semua network yang ada itu sudah ada di tabel routingnya. Itu syaratnya. Supaya kita bisa ngirim paket. Kan nggak mungkin kita ngirim paket ternyata tabel routingnya kosong. Yang baik adalah tabel routingnya udah lengkap. Nah, itu adalah keadaan convergen. Karena itu di sini dikatakan convergennya lambat ya tadi karena dia hanya mendapatkan informasi daripada tetangganya. Nah, tiap 30 detik dia melakukan broadcast untuk mengirim update tabel routing. Kemudian di sini mengirimkan keseluruhan isi dari tabel routingnya ke tetangga ya. Berarti kalau dia punya tabel routing yang show IP, ya itu yang dikirimkan sama dia ke tetangganya. Maksimum hook daripada 15, ketika dia mencapai 16 dia bersifat unencrypted. Coba kita lihat di sini. Sebetulnya paling enak memang menjelaskan RIP karena dia sederhana. Nah, Anda lihat di situ ada 3 router ABC. A punya network 1 dan 2, B ada 2 dan 3, C dan 3 dan 4. Ketika RIP bekerja, dia akan saling bertukar tabel routing dengan tetangga. Artinya apa? A hanya mendapat informasi daripada B. Jadi kalau dia butuh informasi dari C, dia harus menunggu C mengirimkan ke B. Baru dia dapat informasi mengenai network yang ada di C. Demikian juga dengan C. C ini hanya mendapatkan informasi dari B. Jadi dia harus menunggu A mengirimkan update ke B, baru dia tahu bagaimana menuju ke A. Nah, A akan memulai melakukan update. Dia ngirim tabel routingnya ke B. Di sini B akan melihat. Oh, dia ngelihat. Dia punya network 23. A ngirim 1 dan 2. Yang mana yang ditambahkan sama dia? Dia akan nambahkan tabel routing yang nggak ada ke dia, yaitu 1. Lewat mana dia belajar mengenai network dari A tadi? Lewat E0. Maka di sini masuk E0. Hooknya berapa? Karena dia mengetahui network 1, 0. Ketika sampai di sini, ke dia berarti hooknya bertambah 1. Nah, B ngirim update ke A. Dari sini dia tahu A, dia punya network 1, 2. B ngirim 2 dan 3. Nah, berarti apa yang dimasukkan? Yang dimasukkan adalah 3. Dia belajar dari mana? E1. Karena jumlah hooknya 0 di sini, berarti di sini dia akan tambahkan 1. Berarti hooknya adalah 1. Ya, kalau kita lihat network 3 memang 1 hook dari dia ya, kan 1. Kemudian apa yang terjadi pada C? C mendapatkan informasi dari B. Nah, diperhatikan di sini C hanya tahu 3 dan 4. Berarti dia akan memasukkan 1 dan 2 di tabel routingnya. Dia tahu itu dari mana? Dari interface N0. Karena di sini 1 itu hooknya adalah 1, maka dia akan tambah 1 di sini jadi 2. Kemudian untuk 2 di sini dia 0, ya berarti 0 tambah 1, berarti dia 1. 0, 0, 2, 1. Nah, di sini udah lengkap ya. A udah punya informasi 1, 2, 3, 4, B punya 1, 2, 3, 4, C juga 1, 2. Berarti 3-3-nya udah konfirmasi. Tabel routingnya udah lengkap. Semua network sudah ada di tabel routingnya. Nah, sekarang
Coba Anda lihat di sini. Network 4 dong. Nah, apa yang terjadi di sini? Karena dia kosong, dia sebetulnya A sama B udah punya network 4 di tabel routingnya. Nah, tiap 30 detik dia ngirim tabel routingnya. B ngirim ke C. Nah, apa yang dilakukan oleh C? C mengira dia menuju ke network 4 karena dia dapat dari B ya. Lewat mana? Lewat E0. Karena di sini hubnya adalah 1, maka ditambah 1 dengan dia, maka 2. Kemudian apa yang terjadi? Ya. Ketika dia melakukan update, B ini ngelihat dia C ngirim tabel routingnya ke B 1 2 3 4 dikirim semuanya sama dia ngelihat network 4 loh, network 4 saya di sini 1, di sini dapat 2, maka dia akan melihat, dia pikir oh kemungkinan saya salah ini informasi yang paling baru, maka dia dapat lewat E1 karena di sini 2 berarti di sini 3. Ini counting to infinity, berarti dia akan nambah terus sampai tak terbatas. Bagaimana dengan A? Ya nanti suatu saat A akan melihat ke sini. Di sini 2, di sini 3, berarti apa? Berarti harusnya ini kan lama, informasi lama, ini kan informasi baru. Dia mengira berarti kalau dari dia berarti ini harusnya hubnya 4. Nanti dia akan ngirim balik ke B. Di sini kan dia ngomong, hubnya 5. Di sini dia ngomong, 4 itu 6. Balik lagi ke sini 7, 8, dan seterusnya. Jadi paket itu akan berputar-putar, berkeliling, tapi nggak pernah mencapai ke tujuan. Itu yang disebut sebagai counting to infinity. Nah, bagaimana solusinya? Sebetulnya sih saya pengen tunjukkan ke kalian ya, teman. Dari kemarin itu saya cari cara, saya kan ngajar di BTS ya. Counting to infinity ini gimana cara penerapannya? Sampai sekarang saya belum dapat ya. Karena untuk yang dipakai tracer itu readnya udah sempurna, jadi saya juga nggak bisa matikan untouchable ini kita ini kan gara-gara dia dibatasin ya, masih hubnya 15. Sebenarnya mungkin kita bisa coba dalam jaringan yang flat, tapi saya belum coba itu. Tapi ya nggak bisa, maksudnya kalau sudah 15 hub dia tetap akan dibuang, jadi nggak mungkin itu kan harusnya dia nambah terus sampai nggak terbatas ya. Tapi di sini udah di-set maksimum hubnya adalah 15. Setelah 15, jadi ini katakan network 1 down. Distance-nya dia di sini 14. Ke sini A ngirim ke D, distance-nya 15. Karena 14 tambah 1 kan 15. D melihat network distance-nya adalah network 1 adalah 15, berarti 16, berarti dia akan buang itu. Network itu unreachable. Ya berarti dibuang sudah. Yang solusi kedua adalah split horizon. Jadi pada split horizon, kalau kita mendapatkan informasi mengenai network 10 di sini dari router 1 mendapatkan informasi dari router 2 ya. Maka router 1 nggak boleh mengirim balik ke router 2 mengenai metrik daripada mengenai network ke 10 tadi, network 10. Ya. Jadi dia nggak boleh ngirim balik. Berarti kalau di sini router 3 itu dia router 2 nggak boleh ngirim balik ke router 3 juga. Jadi dia cuma boleh searah aja. Split horizon. Ya, berarti searah. Yang bikin masalah kan dia kan, kenapa dia berputar itu karena dia bolak-balik kan.
Ya kalau searah kayak gini ya, nanti kan hooknya nambah, ketika sampai 15 dia anti cepet. Kemudian solusi ketiga adalah root poisoning. Jadi kalau root poisoning kita nggak cuman menyebut dia sebagai unreachable, metriknya apa namanya sebagai unreachable, tapi kita tandai rute tadi memiliki metrik 16. Jadi kalau 16, jadi kalau di sini sampai di sini router 1 akan bilang ke router 2, router 3 akan bilang ke router 2, ewok 10 itu metriknya 16. Router 2 akan bilang ke router 1 metriknya 16. Dari sini dia tahu ya. Kalau network 10 itu memang sudah unreachable. Nggak cuma dibuang aja di sini di router 3. Ya, tapi dia akan menandai bahwa metriknya adalah 16. Kemudian solusi berikutnya adalah Poisson reverse. Apa yang dilakukan oleh Poisson reverse? Jadi di sini Poisson reverse ini akan men-override speed horizon rule. Jadi apa maksudnya di sini? Jadi kalau misalnya kita gunakan, tadi kan ini namanya root poisoning ya. Ini adalah Poisson reverse. Jadi root poisoning ini kan kita root poisoning itu apa? Menandai metriknya sebagai 16. Nah, pada Poisson reverse itu artinya apa? Kita bisa bolak-balik. Ini kan sebetulnya melawan daripada speed horizon. Ya, tapi kalau kita tetapkan Poisson reverse, maka aturan dari speed horizon tidak berlaku. Jadi kalau misalnya network 10 itu 10 itu metriknya dikasih 16, maka dia akan dikirimkan ke router-router berikutnya. Kemudian ketika sampai di ujung sini, dia bisa balik ke sini. Kan kalau speed horizon kan nggak boleh. Dia nggak boleh balik kan. Jadi di sini dia boleh balik, ngirim ke ini untuk apa? Meyakinkan ke router-router bahwa network 16 itu, network 10 itu dalam keadaan unreachable, metriknya 16. Nah, solusi berikutnya adalah hold on timer. Hold on timer ini digunakan setelah suatu network yang dikatakan invalid atau unreachable, maka dia akan memulai yang timer hold on. Sebenarnya hold on timer ini agak beda spiritnya ya. Jadi hold on timer ini kalau misalnya ada suatu network yang unreachable atau invalid itu mati ya. Jangan dikatakan dia mati sampai hold on-nya habis. Hold on ini kalau nggak salah 180 detik. Ya, jadi selama 180 detik jangan katakan dia mati. Ya. Jadi dikatakan apabila router A menerima informasi mengenai router B akan mengirimkan root poisoning itu ke router A. Router A yang mendapatkan informasi ini dia akan melihat metriknya lebih kecil enggak dari router sebelumnya. Kalau dia lebih kecil, berarti kemungkinan di sini mungkin sudah membaik rutenya tadi. Networknya sudah up lagi. Maka hold on timer ini akan dihapus dan network itu diatakan up. Karena dia sudah dikatakan up, maka dia akan mengirimkan network tersebut di tabel routingnya. Nah, tapi kalau metrik yang diterima dari router B ini sama atau lebih besar, ada kemungkinan bahwa memang dia benar-benar down. Maka di sini ketika dia terima update, hold on timer akan dilanjutkan. Kan dia tiap terima kan dia ada. Pertama dia kan terima kan dari router jadi router A itu dapat dari router B. Dia tahu network 10 itu down. Nah, di sini ketika dia dikasih metrik 16, dia berarti dia unreachable kan. Nah, ketika dia dapat update dan metriknya itu lebih besar, nah berarti apa di sini? Berarti kemungkinan dia memang benar down. Hold on timernya dilanjutkan. Nah, kalau dia dapat informasi mengenai network tersebut dari router selain B, walaupun metriknya lebih kecil, dia akan dibuang. Jadi di sini informasinya
hold on timer dilanjutkan dan informasi tersebut tidak akan dikirim oleh router. Kenapa kok kita pakai hold on timer? Hold on timer ini adalah suatu teknik di mana kita nggak bisa menyatakan suatu network itu benar-benar mati sampai hold on timernya habis. Kenapa? Karena ada network yang up and down. Ya, kadang-kala dia nyala, kadang-kala dia mati. Ya. Kemudian solusi berikutnya adalah trigger update. Ketika suatu rute fail, jangan nunggu periodic update. Periodic update ya 30 detik ya. Tapi langsung kirimkan informasi itu dengan melakukan poisoning. Jadi dia langsung ngirim, network ini metriknya adalah 16. Segera, nggak nunggu 30 detik tadi, update timer tadi. Nah, ada 3 macam timer yang dipakai. Di hari pertama adalah ada timer. Jadi tiap 30 detik dia ngirim tabel rutinnya ke tetangganya. Seluruh isi daripada tabel rutinnya. Ini sebetulnya menjengkelkan juga. Kenapa? Kalau misalnya tabel rutinnya sama, yang ngapain dikirim lagi gitu ya. Karena itu kalau networknya terlalu besar, ya kasihan juga router yang menerima tadi. Karena apa? Karena dia harus simpan di memori dan kemudian dia harus kalkulasi. Ya. Karena itu kalau networknya besar sebaiknya nggak pakai RIP deh. Ya, pakai cara yang lain, pakai protokol rutin yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah invalid. Nah, invalid ini yang jika dia tidak menerima update dari tetangga, maka selama 180 detik, maka dia akan ditandai sebagai invalid. Jadi kalau dia nggak terima tabel rutin, dia akan menunggu 180 detik sebelum dinyatakan dia benar-benar invalid. Nah, yang ketiga timer hold on tadi. Jadi ketika satu network dinyatakan invalid atau expire, maka network tadi masuk dalam periode hold on. Ya, tadi yang saya katakan tadi. Ya, kalau dia dapat update dari router yang sama bahwa dia hidup dengan metrik yang lebih rendah, maka hold on-nya dihentikan. Dia akan di-up-kan dalam tabel routingnya. Tapi kalau metriknya lebih besar atau dia dapat informasi tadi dari router yang lain, maka dia nggak akan percaya. Nah, biasanya tujuannya adalah mencegah informasi yang tidak akurat menyebar ketika network ada yang tidak stabil. Defaultnya adalah 180 detik. Kemudian terakhir adalah flash timer. Jadi flash timer itu adalah terakhir, jadi dia akan menghapus dari tabel routingnya ketika valid update terakhir diterima. Jadi 60 detik setelah hold on. Ya, jadi kalau kita lihat seperti ini, ya, dia nyatakan invalid 180 detik. Kalau sudah dinyatakan invalid, dia akan menunggu untuk menyatakan dia benar-benar mati, ya, lewat hold on. Nah, kalau selama 180 detik ini, ternyata 240 detik itu ternyata dia sudah masih tetap dalam periode hold on, maka dia akan dihilangkan dari tabel routing. Kalau flash itu kan flash itu berarti apa ya? Flash itu kan membersihkan ya. Jadi kita hilangkan dari tabel routing. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana settingnya. Sudah cukup teorinya. Oke, ada pertanyaan? Belum ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini sebetulnya setting RIP gampang ya, cuman kita gunakan aja. Kita bisa pakai RIP biasa atau RIP versi 2. RIP aja itu kelas full. Untuk kelasnya kita pakai RIP versi 2. Kemudian diikuti oleh network ini udah jalan. Coba kita lihat di sini. Ini sudah ada nomor IP-nya. Saya tinggal lakukan routing dengan RIP.
Ya, berarti di sini router itu. Di sini kita masuk network. Nah, di sini karena saya pakai 122.168.x/24 ya, berarti dia kelas full kan, berarti nggak masalah. Sebetulnya kalau mau pakai versi 2 ya nggak apa-apa sih. Tapi sementara kita nggak tambahkan dulu opsi itu. Nah, router 0 dia punya network 1, 2, dan 4. Maka saya masukkan. Kemudian di sini kalau mau hapus tinggal ketik aja router gitu ya. No router. Ya, karena saya nggak pakai subnetting dan sebagainya ya, pakai ini apa namanya, pakai rig biasa aja cukup ya. Berarti kalau router 1 di sini dia punya network 1, 5, sama 3. 1, 3, sama 5. Ya, perhatikan ini yang kita cantumkan hanya network yang berada di dia saja. Jadi ini memudahkan kita sebagai admin. Kita nggak perlu tahu network yang di luaran itu seperti apa. Kita nggak butuh informasi itu. Ini punya network kelas 2, 3, sama 6. Ini netmasknya nggak perlu ya. Jadi cuma masuk ke nomor networknya aja. Yang terkoneksi langsung dengan dia. Coba kita lihat di sini. Apa yang terjadi. Nah, kita lihat pakai show IP. Nah ini. Networknya udah lengkap kecuali network 6. Waduh, ini jangan-jangan ada error ini. Baru dari show IP itu. Nah, ini ada error ini. Network 6 belum diketahui, belum dikenali. Ini dia cuma punya informasi ya. Berarti di sini ada errornya. Nah, apa errornya? Kita lihat pakai ini. Nah, di sini ada 6.1, 2.2, 3.2. Ya. Coba kita lihat ini benar enggak. Jangan-jangan saya salah milih interface-nya. Kalau mau tahu kayak gini, ya mungkin ini kan, ini serial 20. Ya kalau mau kayak gini ya paling gampang mungkin kalau daripada di putus-putusnya kita tutup aja. Kita lihat di situ. Nah, di sini yang on adalah 3.0. Berarti ini 3.0 bukan 2.0. Jadi kita nomor IP-nya salah itu. Masih Anda, saya ngaji udah saya perbaiki. Ya ampun. Ya berarti kita harus selesaikan dulu. Ini 3.0. Kita ganti menjadi harusnya dia 3.2.
Padahal ini sudah saya hapus ya. Berarti di no aja dulu. Ini yang ternyata dua titik nol, 2.2, yang 3.0 masih belum. Ya, di sini udah betul. Kita lihat Syafir. Nah, ini sudah dia dapat ini ya. Nah, ini ya, Rik. Ya. AD-nya 120, metriknya 1. Kenapa? Karena dia menuju ke jaringan 1.0, dia cuma butuh 1 hop ya. Dan ini 1. Sebenarnya sini mungkin kalau masalah ini karena jaringannya bentuknya seperti ini, maka metriknya semua cuma 1, karena rata-rata cuma 1 hop aja. Ya. Kalau dia mau menuju ke jaringan 4.0, dia bisa lewat 2.1. 4.0 di sini dia bisa lewat 2.1. Untuk menuju ke jaringan 5.0, dia bisa pakai 3.1. Ini harusnya juga udah lengkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti harusnya kita bisa ngeping dari sini ke dikasih IP belum? Belum ngecek. Oh sudah. Udah dikasih IP. Berarti dia bisa diping harusnya. Ini saya di 400. Ke 600 bagaimana? Nah, sekarang kita coba lihat. Ya. Misalkan nih salah satunya saya drop. Jadi ini kan kalau saya dari router PC2 mau ke jaringan 4, dari sini. Ya, router 2. Ini router 2 yang di sini.
Kalau saya mau ke jaringan 4 itu saya harus lewat mana? Saya harus melewat serial 2 yang di sini. Lewat 2.1 yang ada di sini. Nah, ini nanti saya dropkan di sini. Jadi ini saya dropkan SE20-nya. Dia harusnya bisa muter. Ya. Nah, saya coba ngeping dari 600 ke 400. Masih nggak mau. Harusnya dia mau jalan ya. Tadi harus tunggu dulu. Ini harusnya tabel routingnya berubah. Nah, untuk menuju ke jaringan 4 dia lewat 3.1. Nah, ini berarti dia udah berubah sekarang. Ya 3.1. Nah, udah bisa. Ya, artinya apa di sini ya? Jadi dinamik routing mampu mencari jalur. Kita kembalikan dulu. Nah, sekarang kalau ini balik lagi enggak? Menuju jaringan, nah dia balik lagi lewat 2.1. Jadi ini dinamik routing, kita nggak usah ya tentunya kalau dua-duanya down ya dia nggak akan bakal punya jalan tetap aja ya, karena jalurnya cuma 2. Kalau saya down ya nggak bisa kemana-mana ya. Ya memang karena jalurnya cuma itu, tapi kalau misalnya satu aja yang mati dia bisa pakai jalur yang lain. Nah sekarang kita akan coba lihat beberapa parameter yang bisa kita masukkan pada hari. Nah, pada hari di sini ini ada kita bisa masukkan versinya. Sebetulnya ini mungkin nggak seberapa ngepek, ya. Tapi coba kita bisa nggak masuk, tapi nggak apa lah. Maksudnya apa namanya? Kita coba kemarin soalnya saya menunjukkan ke anak-anak saya nggak sampai ubah ini ya apa namanya prefixnya, tapi sekarang kita coba ubah prefixnya. Ya. Ini kan router 0. Ini saya ganti dari 1.0 ini jadikan /30 semua. Ini /30. Ini /30 juga. Jadi saya harus ubah nomor IP satu-satu. Jadi SE30 no IP address. Ini kalau nggak Dino nggak bisa ya sekarang ya. Saya pikir kalau udah diganti itu kan tapi nggak mau juga sih. Harus Dino dulu, baru ini 1.1 ya. Saya coba pakai kelas full. Kemudian kita pakai classless, tapi kita akan tetap pakai root versi 2 mau nggak? Pakai versi nggak pakai versi 2. Nanti kita coba kita ganti pakai versi. Nah, sekarang kita ganti menjadi ya Allah. Gimana sih sekali? Kita ganti menjadi 1.1 / nah ini pakai 252. IP-nya sama. Cuman apa namanya? Ininya jadi ganti. Ternyata nggak harus ini ya. Harus exit ya. Langsung ini juga bisa.
Sebetulnya sih kalau ini jeleknya RIP itu di belakang saya jelaskan beberapa penyebab kesalahan daripada penggunaan. Salah satunya adalah kalau kita pakai versi 2, yang lain juga harus pakai versi 2. Ya, jadi di sini saya sengaja apa namanya, sengaja ubah ya. Yang di dalam itu slash-nya /30, sementara yang ada di luar itu gitu. Sudah tadi bilang ini sudah ya, ini biarkan aja, ini tetap 24, yang di luar itu tetap 24. Nah, jadi kalau kita pakai versi 2 di sini, kita juga harus pakai versi 2 di sini juga harus versi 2. Yang belum saya coba adalah, tapi nggak bisa ya, karena itu kan ini versi 1, ini versi 2, ini versi 1, itu bisa enggak? Itu belum saya coba ya. Kalau di sini kan semua saya ubah jadi size 30, berarti nanti kita pakai versi 2 semua. Sudah, coba dilihat. Jadi 252 ya. Oke, ini juga sudah. Oh, belum. Karena tadi apa ya? Nanti ya, apa namanya tadi, overlap kasusnya ya. Nggak tahu lah. Bila saya nulis semua baru ini sudah, tinggal yang bawah. Yang bawah itu SE20 ya, yang di sini. Saya coba sih. SE20 itu 2.2. Berarti 3.2. Nah, kita udah ubah semua pakai /30 yang untuk yang di segitiga ini. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana perubahan daripada garis ini. Ini belum berubah ya. Ini belum berubah. Coba Anda lihat di sini. Oh enggak, ini kan 24.
satu dua. Ini kan saya di router 0. Dia nggak kenal jaringan 3. Jaringan 3 di sini masih /24. Harusnya ini /30. Gimana caranya supaya dia mau berubah? Oh, dia nggak akan berubah ya, karena kita pakai kelas full. Ya. Jadi kalau kita pakai 30, dia pasti pakai /24. Kalau kita, karena 192 itu kan kelas C. Ya, pasti pakai /24. Kalau yang lain juga nggak akan berubah. Ya, kalau kita lihat di sini, router 1 yang di sini dia kena jaringan 1 sama 3. Ya, 1 sama 3 di sini dia sudah tertulis di sini tadi directly connected ya. Maka dia akan langsung terkenali di sini. Ya. Tapi bagaimana dengan jaringan 2? Jaringan 2 di sini dia masih pakai RI. Tapi di sini kita nggak melihat perubahan netmasknya. Ya. Untuk menuju jaringan 2 dia milih lewat 3.0. Jadi lewat sini. Coba kita ngeping aja. Kalau ngeping mau nggak? Kalau ngeping harusnya tetap bisa karena jaringan yang di belakang ini nggak kita ubah. Coba ya di ping tetap nggak akan masalah ya. Karena kita nggak ngeping jaringan yang tidak diketahui. Jadi kalau di sini kan dia taunya ini ya. Kalau ini kan nggak masalah. Kenapa? Karena di belakang dia tetap kalau ini kan kelas C ya, dia tetap /24. Tapi kalau yang di sini, coba misalkan saya ngeping ke 3.1. Enggak apa-apa.
juga jadi sekarang kita lihat tabel itu. Tetap ya, dia akan tetap pakai //24. Coba kita ubah. Tapi ini kalau misalnya kalau ping itu kan dia cuma ngasih ini ya, apa namanya, ngasih nomor coba bisa 0 ke 600 62. Ini yang terakhir pasti juga tempo. Kemudian ke 52. Gak mau ya. Nah, sekarang kita akan ganti ke versi 2. Yang dia nggak mau. Oke. Sekarang berarti kita harus ganti ke versi 2. Nah, kita tambah di situ version 2. Keterangannya bisa lihat di PPT ya. Nah, kalau kita pakai version 2, itu berarti kita harus gunakan no auto summary. Karena ini pasangannya. Penjelasannya juga kalian bisa lihat. Tapi kalau saya katakan sih, no auto summary itu dia tidak akan melakukan summary ya dari network tadi. Jadi dia akan mengirimkan semua bersama netmasknya. Kita lakukan juga di sini. Ya, kalau kita pakai versi 2, harusnya semua juga pakai versi 2 semua. Ibu, saya mau nyoba, mungkin bisa ya, nanti kalian coba sendiri sih. Siapa tahu ini versi 2 itu versi 1 nggak masalah ya. Ya nanti kalau mau nyoba silakan, tapi waktu kita nggak terlalu banyak. Ini langsung saya tambahin opsi. Nah, kita lihat di sini. Show dulu. Apa sudah ada netmasknya? Nah, di sini ada lihat sudah berubah ya. Ini /30. Ini masih ada ini yang /24 ini. Ya expire ya. Yang lama mungkin dia harus nunggu timernya kali ya. Anda lihat di sini. Ini 2 titik. Nah ini masih ada tulisan itu, tapi kalau kita lihat itu kan tadi yang 2.0 pakai read. Kemudian 3.0 ini juga pakai read. Ini ada dua cara, lewat sini ataupun lewat sini. Ya. Karena AD sama metriknya sama, ya maka dia dicantumkan semua. Kemudian di sini juga disebutkan kalau dia mau ke jaringan 3. Nah ini yang /24 yang tadi berarti ini cukup lama ya. Nah, dia bisa lewat 2.2. Ini router 0 dia nggak tahu jaringan 5 sama jaringan 6.
Masih terus update kayaknya. Karena jaringan 5 juga masih belum pakai. Ya kan ada slash ini sudah mulai nambah slash 30. Yang lama masih ada, yang mungkin nunggu timernya tadi. Ya kan ada 3 timer tadi. Expire, hold down, sama ini apa? Flash ya. Flashnya 240 detik. Mungkin harus nunggu. Ya udah. Sekarang kita coba ngeping aja ya. Insya Allah ini semua udah berubah. Ya. Jadi kita harusnya bisa ngeping ke 5.100, 5.2 sama 6.2. Jadi belum mau juga. Padahal di tabel rutinnya sudah ada. Sudah 5.0 sudah ya. Ini sudah ada. Ini masih error. Coba sih ulangi lagi. Sudah versi 2 semua ya, sebentar. Curang. Nah, versi 2 juga sudah. Satu versi juga sudah. Udah video. Coba nunggu. Mungkin agak lama. Oke, sambil nunggu ya. Kita dulu mau nggak? Tapi ini kalau misalnya dari awal sudah kalian pakai slash 30 terus pakai version 2 atau pakai itu nggak masalah sih harusnya ya. Cuma tadi kan kita berpindah dari IP versi apa dari RIP ke RIP versi 2. Jadi ada beberapa yang penting di sini. Auto summary, passive interface. Nah, passive interface itu apa? Jadi kalau passive interface itu kalau misalnya Anda di router sini, Anda terkonek ke network seperti ini, maka di sini kita kasih FA00 sebagai passive interface. Artinya apa? Dia nggak akan menyebarkan tabel routing lewat FA00. Kalau Anda di sini, kita kasih passive interface-nya juga FA00. Ya, jadi kita akan lakukan itu. Tadi passive interface di router 0, di router ini juga bersatu. Lihat adanya gimana ya? Ya mungkin kita pakai simulation mode terus kemudian susah. Kita tambahkan passive interface-nya. Apakah ini harus? Sebetulnya nggak harus ya. Kalau Anda lihat tadi, kalau sudah asalkan tabel routingnya udah full, sebetulnya
kita nggak perlu ngasih ini, tapi ini kan kalau kalau ini konfigurasi yang ini yang lengkap ya. Oh juga ya, udah dikasih ini. Gimana ya caranya? Oke, passive interface tadi ini sudah belum? Sudah, ini sudah, ini sudah. Kemudian apalagi fitur yang bisa kita set? Berikutnya adalah timer. Kita bisa ngeset timer ya dengan perintah timer basic. Nah, di situ kita ubah timer basicnya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Nah, perhatikan di sini, kalau Anda mengubah timer, itu yang lain juga harus diubah ya. Jadi harus sama konfigurasinya. Jadi kalau seperti tadi saya katakan, kalau version 2 ya version 2 semua. Berarti no auto summary. Kemudian kalau diubah timernya ya harus diubah timernya semua. Sebetulnya kalau ngomong apa di sini sebetulnya banyak sekali fungsi yang dia sudah nggak lengkap di sini. Tadi jadi berapa? 60, 360, 360, 480. Ya kalau Anda pengen logo itu itu yang mana ya kita bisa kasih tanda tanya di situ, yaitu update berapa. Tadi kan jadi 60 ya. Habis update apa? Invalid dari defaultnya 180 jadi 360. Kemudian setelah itu apa? Hold on. Hold on-nya jadi 360 juga dari 180. Terakhir apa? Terakhir adalah flash. Flashnya berapa? Kita jadikan 2 kalinya 480. Jadi kita nggak harus hafal sebetulnya ya. Nah, 60, 360, 360. Nah, kita udah ubah timernya. Kemudian gimana kalau ada static routing? Tapi masalahnya adalah kita masih belum bisa ngetik. Jadi ya kan masih belum bisa ngeping karena tadi kita pakai version 1 terus kita ubah ke version 2 kayaknya routingnya Anda lihat di sini ini saya di router 0 yang paling pojok sendiri dia tahu jaringan 1, 2 sama 4 kemudian jaringan 3 di sini di sini sudah ada ya parentnya sudah betul ini 30 kemudian ke jaringan 4 ya dari klik connected terus kemudian 35 dia pakai 5.0 ya ini sudah betul padahal coba sih ini berarti ini 1.2
3.1 coba 3.1 buku mesin 3.2 6.2 ya dari sini sudah betul ya 6.1 ya 6.2 bisa harusnya 6.1 mati oh ya karena kita belum ganti di sini ya ampun iyalah ya ini berarti enggak mau ini dia ke jaringan duplicate address on FA normal itu duplicate address betul 4.2 ya oh. Itu juga masalah harus pasiennya dulu ya nanti dulu sebentar ini 4.2 kok 4.2 ya oh ya ampun empat titik dua slash 30 jangan-jangan udah hilang lagi
Oh, duplikat kan. Hmm, duplikat juga. Juga tadi salah. Oh alah, kok masukkan titik dua ya? Hmm. Itu bisa aja sih saya kasih satu aja semua ya. Cuman ini kebiasaan aja ya. Daripada saya ubah terus tinggal itu aja diganti ya. Biasaan itu loh yang bikin menjadi satu. Tadi mungkin bilang gara-gara itu. Jangan-jangan juga sebentar. Perasaan dia tadi tuh masukkan nah coba kita pin ya udah display ya. Nah sekarang berarti harusnya ini ke 6.2 mau ke 5.2 harusnya juga mau. Ya. Nah sekarang kita akan ciptakan di sini static apa default root. Ya. Sebentar ya Dik. Ini bertahan dulu. Ya. Ini sampai jam 9 ini. Coba kita lihat di sini. Ini saya nambahkan default root. Ya. Default root menuju kemana? Ke server. Servernya itu 678. Jadi 7.1 ini 7.2. Nah, 7.1 8.2. Kita pakai slash 24 aja ya. Kelihatan 100 aja. Ini juga 8.8.
gigabit normal ini kita pakai IP address 124 lagi. Ini kan bisa begitu. Satu. Kita tinggal tambahkan di sini. Nyala ya, 7.1. Nah sekarang kita bikin default root dari sini untuk menuju ke mana saja yang tidak diketahui tapi routingnya dia akan pergi ke BBT2. Nah perhatikan di sini, ini di sini saya sudah pakai RIP ya. Gimana caranya supaya static root ini bisa tersebar ya. Nah di sini kita gunakan redistribute ya, tapi sebelumnya kita harus pastikan dulu ya yang mana yang di set ya, tempat di mana static root default root tadi ada ya. Jadi di sini kalau Anda lihat itu jaringan 7 sama 8 itu enggak ada ya. Nah, gimana supaya dia ada? Nah, ini kan kita nambah satu jaringan, yaitu jaringan 7. Ya. Maka di sini kita masukkan lewat perintah network. Nah, kemudian setelah itu default root-nya harus kita sebarkan pakai apa? Default information origin. Nah, kalau kita lihat di sini harusnya dia sudah nyebar ya. Nah, ini default root-nya sudah nyebar walaupun kita cuma ngeset di sini. Ya, kenapa? Karena router di sini memberitahu ada default root tuh ke sini sama ke sini. Ya, kalau kita lihat di sini juga. Ya, coba kita lihat di sini. Nah, default rootnya udah nyebar. Sip kan? Nah, sekarang apakah udah bisa di ping? Belum. Kenapa? Karena default root-nya cuman yang ke sini. Tapi router 3 ini juga butuh default root. Jadi ini paketnya bisa nyampe, tapi dia bisa balik. Karena router 3 ini dia cuma tahu jaringan 7 sama 8, tapi kan dia nggak tahu yang lain. Nah, daripada saya masukkan satu per satu, saya pakai default root aja. Untuk semuanya, karena dia jaringan stuck ya. Dia cuma ada satu pintu. Lewat mana? Lewat 7.1. Coba kita ping dari sini ke tadi saya letakkan ke 800. Nah ini dia pakai default root ya, karena default root, jadi dia nggak ada tabel routingnya 800 nggak ada di router 0. Adanya adalah default root, maka dia akan menggunakan default root tersebut. Kalau nggak ada default root ya nggak bisa. Nah ini sudah dia dapat replay.
Router 0 tahu apa saja ya, kita lihat aja di sini. Nah, dia tahu menuju ke jaringan 7, tahu dia mau yang untuk yang diketahui kita pakai baru tadi. Ini adalah redistribute. Ya. Sebetulnya sih mungkin kalau di situ nggak masuk redistribusi, tapi ya kan ada macam-macam. Nah, kita akan coba tambahkan static root di sini. Nah, static root di router 0 ini akan disebarkan ke semua router yang ada. Kita pakai aja PC di sini. Nah, static root ini berguna banget, apalagi kalau kita pakai apa namanya jaringan wireless ya. Ini kasih aja, ini kan 7 sama 8, ini 9 sama 9 sama 10. Ini 9.1 sama 9.2. Ini 9.1. Ini 10.100. Ini 10.1. Nah, di sini kita masukkan. Nah, di sini dia punya gigabit 00 sama gigabit 01. Gigabit 00 di sini 9.2. 255 ya. Ya, tinggal yang sebelah sini kita kasih HDFA 10. Satu. Nah, sudah selesai semua. Jadi kita tinggal sekarang kasih static root. Nah, di sini static root-nya adalah untuk jaringan 10. Ya. Di sini kita lewat mana? Dia lewat 192.168.9.2. Kemudian kita set router lead-nya. Nah, di sini kita nambah network baru ke router 0, yaitu 9. Kok 9.0.
Kemudian kita juga mau redistribute ya, kalau yang tadi default tadi nggak pakai redistribute ya, tapi langsung default information origin. Ya kalau sebetulnya dia termasuk redistribute juga ya, karena itu seperti saya katakan ya. Tapi redistribute untuk di forward ya. Kalau yang lain-lain kayak static, SPF, BGP, EGP, ISS itu pakai redistribute. Kalau mau tahu redistribute-nya bisa apa aja, kita bisa lihat di sini. Ada connected, EGRP, SPF, RIP static. Kita pakai aja static. Kita kasih metriknya. Kalau kita menggunakan dua protokol routing yang berbeda, sebaiknya kita set juga metriknya. Ya. Supaya apa? Karena ini kan ada dua protokol, yaitu static sama RIP. Jadi RIP itu harus tahu metriknya itu berapa, karena dia kan nggak kenal metriknya static di sini. Ya. Kita kasih metriknya, saya kasih aja 4 ya, atau 3. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini untuk menuju ke jaringan 9, dari 9 dia directly connected ya, tapi 10 dia diketahui lewat static. Dan ini harusnya sudah tersebar ke router-router yang lain. Nah ini untuk menuju ke jaringan 10 dia lewat 2.1. Default route-nya juga udah ada di sini. Default route di sini ada bintang ya. Default route kan tandanya bintang. Tapi karena dia dikirim lewat protokol daripada router 2, maka di sini ada R-nya di depan. Kan ini kan router 2 yang ada di sini kan router 1 ya, router 1 atau router 2 ini. Router ini kan yang mengirimkan informasi dengan default route ya. Lewat ngirimkannya lewat apa? Dia punya protokol RIP untuk ke sini. Ini kan pakai RIP ini, RIP. Nah ini sudah lengkap ya. Berarti kita bisa ngeping dari sini ke 9.100. Kalau ada yang error kita troubleshoot. Gak ada 9.100 ya, 10.100 ya Allah. Kalau dari sini sebetulnya nggak seru ya, karena dia kan satu router dengan router 0 ya. Harusnya dia connect. Jadi kalau ada yang something wrong gitu ya. Oh, ini ada something wrong nih berarti. Ini dari sini ke sini aja nggak mau ke 10.100. Coba kita lihat di sini. Dia bisa lewat 9.2, udah betul ininya. Tapi kenapa kok dia nggak mau? Apa ini tadi nomor IP-nya salah? Betul. Coba di sini. Oh iya, karena kita belum ngasih rute baliknya ya. Jadi kita harus ngasih rute baliknya. Ya, kalau dia kan di sini, dia cuma tahu jaringan 9 sama 10 ya, tapi kan dia nggak tahu jaringan 4. Kita harus kasih rutenya ke 4. Ya, karena dia nggak punya juga informasi. Coba kita lihat di router 4 IP route. Ya, dia cuma tahu 9 sama 10. Ya, kita kasih di situ. Kita bisa kasih static atau kita kasih default ya. Paling enak pakai default aja, karena nanti kalau kita ngeping dari yang lain kan kita nggak perlu tambahkan satu persatu. Lagian ini juga jaringan start, jadi 192.168.9.
Kalau kita pakai statik ya berarti nanti saya harus sebutkan satu-satu. Kalau dari 4.0 dia lewat mana ya. 5.0 dari mana. Tapi kalau pakai default nah, bisa. Tapi ini nggak seru karena dia cuma satu hop aja dari sini. Coba kita ping dari PC 1 ke PC 3. Karena di sini dia udah punya. Ya, kalau mau ke jaringan 10 dia lewat mana? Nah, ini sudah ada di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah sampai penghujung. Nah, ini sebetulnya di belakang ini ada beberapa komen. Ini bisa kalian coba sendiri ya. Sebetulnya sih kalau saya disuruh apa namanya, ini ada kayak ini tadi disebut BGP belum bisa kita lakukan karena kita belum belajar BGP, tapi paling nggak kalian harus tahu EGRP. Nah, ini kita lanjutkan apa namanya besok aja ya. Jadi kalau kita belajar OSPF, ya, nanti ketemu sama OSPF gimana? Ya, tapi kan di sini yang Anda belajar baru statik sama default. Ya. Ini kalian bisa baca sendiri. Nah, terus mengenai masalah checking read. Nah, di sini saya biasanya pakai dua komen yaitu show IP root sama show IP interface brief. Ya. Sebetulnya kalau kita ngomong mengenai dynamic routing, script ini termasuk yang paling gampang, tapi sebetulnya nggak gampang-gampang banget juga dalam arti gini. Ini saya sebutkan nggak penyebab masalah diri. Nah ini masalah diri. Ya. Ada yang apa namanya? Kalau di routing RIP itu kita salah menetapkan passive interface, kemudian ada interface yang shutdown. Misalkan ya kalau misalnya satu shutdown yang satu masih nyala sih nggak apa-apa, tapi kalau dua-duanya shutdown gimana? Kita salah mengetikkan network, kemudian versi RIP-nya nggak sama, autentikasinya. Kita nggak melakukan autentikasi di sini. Nah, auto summary. Jadi kalau Anda pakai versi 2 harusnya pakai no auto summary. Nah, di sini beberapa komen yang berguna itu adalah show IP root sama show IP interface brief. Show IP protokol itu bisa kita gunakan untuk menunjukkan mengenai detail daripada mengenai protokol rute yang kita gunakan. Kalau tadi kita nggak, nah ini kelihatan di situ ya versionnya version berapa itu dari sini. Ini cukup lengkap sih, cuman saya nggak menemukan itu berguna karena saya bisa melihat itu dari shoran ya. Jadi kalau saya lihat dari shoran saya malah bingung kalau dari situ action. Nah ini kelihatan apa saya salah konfigurasi enggak, tapi kalau biasa pakai mungkin berguna kali ya, atau mungkin karena contoh kasus saya terbatas ya, jadi mungkin saya belum pakai show IP protokol ya. Saya cukup pakai show IP root sama show IP interface brief. Itu udah lebih dari cukup. Ya. Show IP RIP database ini menunjukkan isi daripada database-nya. Malah pusing melihat ini. Cukup pakai show IP root aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya tutup.
Belum ada sih Bu kalau dari saya. Belum ada ya. Belum nyoba. Oke ya. Mungkin tanya tentang presensi hari ini tidak ada presensi berarti Bu. Loh, tadi tak bukakan itu tak bukakan Etol sudah. Tadi buka Bu. Tadi saya ngecek jam 18.30 belum ada soalnya. Tadi terus saya cek lagi jam 19. Jadi Kiki tak buka ya 18.26. Ini totalnya saya coba sih. Iki ketok ya kelihatan ya. Ini totalnya kok nggak kelihatan. Coba sih. Saya cek juga sudah tutup Bu sekarang. Tadi 19.10 saya cek juga kok enggak buka gitu. Teman-teman gimana? Apakah tadi buka? Tapi ini buka ini 23 anak sudah mungkin 3 anak missing kali ya. Iya Bu, di saya enggak ada beneran. Iya, ninggonmu nggak ono, tapi di sini ada 23 ya. Kalau gitu mau absen ulang kapan ya? Mungkin itu Bu, ada masalah di etolnya Bayu mungkin. Nggak ngerti juga sih. Ya tadi saya nggak nginginkan sih, tapi tadi di awal udah saya buka dari awal. Oh iya Bu, berarti saya yang atau gini aja ya wes kalau ngomong aja sama ini kan ini cuman sekarang jumlahnya berapa sih 27 atau 26? 27 Bu. 27. Ya kan ini kan kalian lihat absennya akeh sing gak ono ya. Itu 26 cuman ini 26. Saya jarang melihat absen. Jadi tolong tolong dicek lagi. Nah, kalau misalnya biasanya itu kalau nggak segera diurus itu nanti masalah. Jadi sih solusi kita 2. Absen lagi besok habis kalian kuliah 4:30 sih nggak masalah buat saya ya. Ini di cancel ya. Mungkin ini Bu, kan di situ totalnya 23 yang kurang berarti kan 4 orang. Nah, itu mungkin apakah boleh diizinkan membenahi absen ke PAK? Iya, silakan. Ya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Yes, ya, jadi kita nggak perlu presensi ulang. Ya Bu, baik Bu. Oke, kalau nggak ada, itu aja dari saya hari ini. Terima kasih buat kehadirannya. Oh iya, Rabu insya Allah sama seperti biasa ya. Jam 8. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.